Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman kelas 4 yang solih dan solihah? Semoga sehat semua ya, dan tentunya tetap semangat walaupun belajarnya masih di rumah. Baik teman-teman, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan tentunya nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bareng lagi. Kemudian salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumil kiamah. Nah, teman-teman, mari kita awali belajar kita dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja ya. Pada pertemuan kemarin kita belajar matematika nih. Pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang hubungan antar garis, ya, jenis-jenis garis. Ada garis vertikal, garis horizontal, kemudian ada yang garis lurus, kemudian segmen garis, dan sebagainya. Masih ingat kan ya materinya? Nah, hari ini nanti kita akan belajar tentang hubungan dua garis. Namun sebelumnya, nah teman-teman coba tebak dulu. Ini ada gambar harimau. Nah, coba tebak kira-kira ada berapa harimau ya? Ada berapa wajah harimau yang ada di layar ini, layar kalian. Nah, silahkan ditebak, boleh dilingkari. Oke, itu sebagai selingan aja. Kira-kira ada berapa harimau nih? Ada berapa wajahnya? Nah, 1, 2, 3, 4. Ini juga di sini ada 5. Nah, dan mana lagi? Silahkan dicari. Oke, teman-teman, langsung saja tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama nanti kalian akan mengetahui hubungan dua garis meliputi ada garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimbit. Nah, kita nanti akan belajar itu. Kemudian selanjutnya, teman-teman juga diharapkan dapat menyebutkan pemanfaatan garis-garis tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu. Kemudian teman-teman terkait dengan hubungan dua garis. Jadi yang pertama itu ada garis sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan pernah berpotongan jika diperpanjang. Nah, garis sejajar dinotasikan dengan simbol seperti ini ya, garis miring 2. Di sini ada dua buah garis, yaitu garis A dan garis B. Garis A dan B ini merupakan garis sejajar, maka ditulis A, kemudian garis miring seperti ini 2. Nah, teman-teman, sebelumnya boleh diingatkan bahwa Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 36 terkait dengan garis tadi. Jadi semua yang kita pelajari, insya Allah sudah ada dasarnya ya di Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, dan teman-teman sejawat. Kemudian Ibnu Sabil dan hamba sahayamu. Di sini maksudnya dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa terkait dengan garis ya, tadi ada garis vertikal sama garis horizontal. Maksudnya di sini ada hubungan dengan Allah, hablum minallah dan hablum minanas. Secara vertikal hablum minallah, secara horizontal atau mendatar itu hablum minanas. Hubungan baik dengan manusia. Jadi selain kita menjaga hubungan kita dengan Allah, kita juga harus berhubungan dengan baik dengan manusia. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada garis sejajar. Ini juga ada, maksudnya kita itu di hadapan Allah itu sama, sejajar semua, sama semua. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaan kita. Baik itu kaya atau miskin, semuanya sama, ganteng atau tampan, yang enggak tampan, yang enggak cantik, yang kurang maksudnya. Nah, semuanya sama, Allah tidak membeda-bedakan itu, tapi yang membedakan kita di depan Allah, di mata Allah adalah takwa. Nah, maka
Semoga ini menjadi penyemangat untuk kita semua ya, agar meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, itu teman-teman, itu garis sejajar. Jadi, garis sejajar tadi, intinya ketika dua garis tadi dipanjangin sampai kemanapun, sepanjang apapun, itu tidak akan pernah bertemu, tidak pernah akan berpotongan. Maka itu disebut dengan garis sejajar. Kemudian, teman-teman, ada di sini ada sifat-sifat garis sejajar. Yang pertama, melalui satu titik di luar suatu garis hanya dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Nah, ini ada titik M ya. Melalui titik M dapat dibuat tepat satu garis yang sejajar dengan garis N. Ini. Kemudian yang kedua, jika suatu garis memotong salah satu dari dua garis sejajar, maka garis tersebut juga akan memotong garis yang kedua. Nah, ini contohnya. Kemudian yang ketiga, jika suatu garis sejajar dengan dua garis yang lain, maka ketiga garis tersebut sejajar satu dengan yang lainnya. Nah, ini sifat-sifat garis sejajar. Jadi kalau pakai bolpen itu seperti ini ya, ini namanya garis sejajar. Nah, seperti ini. Nah, dia kalau dipanjangin pun tidak akan pernah bertemu. Kemudian, teman-teman bisa coba latihan soalnya ada di halaman 131. Oke, lanjutnya yang kedua adalah garis berpotongan. Nah, dua garis dikatakan saling berpotongan apabila garis tersebut terletak pada satu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Nah, jika kedua garis berpotongan dan berpotongannya membentuk sudut 90, maka kedua garis tersebut dinamakan saling berpotongan tegak lurus. Maksudnya gini, ini seperti ini berpotongan. Ya. Kemudian kalau tegak lurus seperti apa? Nah, ini juga berpotongan. Di sini tegak lurus. Nah, ini potongan tegak lurus ya, tegak dan lurus. Kemudian maka ini akan membentuk sudut ini, sini. Sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Nah, itu garis berpotongan, insya Allah bisa dipahami ya. Selanjutnya, ini gambarnya di sini tadi, ini garis berpotongan tegak lurus, sudutnya adalah 90. Nah, ini titik potongnya ini yang pertemuan tadi. Nah, nanti teman-teman juga bisa berlatih ya di buku paket kalian. Yang ketiga, ada garis berimpit. Nah, dua buah garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua titik persekutuan. Nah, minimal ada dua titik. Nah, ya, yang di sini dan di sini. Garis yang saling berimpit terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis saja. Ini contohnya, di sini ada garis A yang warnanya merah dan garis B yang warnanya biru. Ketika ini berimpit, maka seperti satu garis saja, padahal sebenarnya dua garis. Oke teman-teman ya, ada dua titik juga di sini. Nah, ini dengan ini ya. Nah, teman-teman, itu materinya nanti kalian boleh coba latihan soalnya. Ini di halaman 135 latihan 4. Silakan coba soal-soal yang ada di situ. Nah, selanjutnya yang kedua, teman-teman, kita belajar garis sejajar, garis berpotongan, garis berimpit itu ada manfaatnya loh. Nah, contoh-contohnya di sini rel kereta api. Nah, bisa teman-teman perhatikan ya. Kemudian senar gitar juga itu garis sejajar, pagar rumah ya, zebra cross juga sejajar. Kalau garis berpotongan, ini juga rel lintasan kereta api, biasanya ada yang berpotongan juga. Kemudian jalan tol. Nah, itu juga berpotongan ya. Kemudian roller coaster ya, nah, itu berpotongan. Jembatan dan besi penyangga juga berpotongan. Kalau yang berimpit itu contohnya misalnya benang saat kita menjahit, biasanya kan benangnya ada yang, kalau yang pakai mesin jahit ya, teman-teman bisa perhatikan di situ benangnya berimpit. Kemudian yang kedua juga pada jarum jam. Nah, kalau misalnya jam 12 tepat, itu kan jarum jamnya berimpit. Nah, itu teman-teman materi kita untuk hari ini. Nanti latihannya dicoba di rumah ya. Semoga materi hari ini bermanfaat dan bisa difahami. Jika ada pertanyaan, silahkan boleh komen di kolom komentar. Oke, mari kita akhiri belajar kita dengan membaca Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.